Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan video tentang bagaimana kita menggunakan daftar komposisi bahan makanan dan juga URT ya. Jadi ini maaf Ibu tidak bisa menemani secara langsung untuk kuliah pada minggu ini karena Ibu ada pelatihan, sehingga memberikan video ini untuk kalian. Ibu harap kalian nanti bisa memahami ya. Jadi buat feedbacknya bagi Ibu, kalian buat video juga durasi 3 menitan untuk mereview apa yang Ibu sampaikan pada video ini. Jadi berikan saja linknya, misalkan kepanjangan gitu ya, nggak bisa diupload di WhatsApp, kalian bisa gunakan YouTube atau Google Drive ya, dan berikan linknya di WhatsApp grup saja ya. Oke, kita akan mulai membahas tentang DKBM dan juga tentang ukuran rumah tangga. Nah, dalam ilmu gizi, nah ini ada sedikit ilmu ya tentang bagaimana sih kita membuat suatu menu. Ini nanti gunanya adalah untuk perencanaan menu ya. Jadi minggu depan insya Allah jika tidak ada halangan, Ibu akan mengajarkan di kelas ya. Jadi minggu depannya lagi insya Allah kita offline ya. Kita ketemu di kampus untuk belajar menghitung dengan menggunakan kalkulator. Jadi bawa kalkulator. Nah untuk minggu ini kalian akan Ibu kenakan dengan DKBM atau TKPI dan juga ukuran rumah tangga atau WRT ya. Jadi di sini kalian akan belajar bagaimana sih kita menentukan dalam satu hari itu kita makan apa dan kalorinya berapa dengan berdasarkan hitungan ya. Jadi di sini pun juga sudah mulai menghitung sedikit ya, tapi insya Allah mudah ya, tidak sulit ya. Nah di sini kita lihat pada slide pertama. Jadi DKBM itu adalah daftar komposisi bahan makanan. Ini dibuat oleh ahli gizi sejak tahun 1964 gitu ya. Jadi orang boga nggak punya ya, yang punya orang gizi ya. Jadi di sini orang gizi itu melakukan penelitian tentang bagaimana sih dalam satu makanan itu mengandung apa saja dalam 100 gramnya. Jadi di dalam DKBM itu per 100 gram. Jadi bukan 1 gram ya, tapi per 100 gram dari bahan makanan. Misalkan dalam 100 gram bayam itu apa aja sih kandungannya? Nah, itu diteliti dengan menggunakan laboratorium gitu ya, dengan kalorimeter ya. Jadi memang ada alat khusus untuk menilai apa sih yang dikandung dalam 100 gram makanan gitu ya. Dan jadi misalkan kalian nggak makan sampai 100 ya berarti diper 100 kan gitu ya. Misalkan kalian cuma makan bayam 60 gram. Nah, berarti untuk mengetahui kandungan gizinya berarti dibagi per 100. Misalkan 60 per 100 dikali sekian-sekian. Nah, ini ada daftar gizinya gitu ya, kandungan gizi dari setiap bahan makanan. Nah, yang paling terbaru sebetulnya tahun 2015, tapi Ibu nggak punya apa ya dokumennya. Jadi yang Ibu punya itu hanya di 2008. Ya, kemudian di sini ada beberapa yang perlu kalian perhatikan. Ya, jadi di sini tuh ada TKPI. TKPI itu nama lain ya dari DKBM gitu ya. Sama aja intinya ada daftar bahan makanan dan juga ada kandungan gizi di dalamnya per 100 gram ya. Jadi per 100 gram. Jadi perlu diingat bahwa yang di sini adalah 100 gram. Nah, di sini juga di TKPI, kalau DKBM itu hanya makanan, di TKPI ada beberapa olahan makanan ya. Jadi kalian nggak usah menginput satu-satu kalau misalkan makanan itu tercantum di TKPI. Misalkan saja soto, ayam gitu ya kan. Kalau tadinya dengan DKBM kan harus mencari satu-satu tuh ya. Suunnya berapa gram, kemudian ayamnya, kemudian kulnya. Nah, kalau untuk menghitung lebih detail, memang lebih bagus untuk menggunakan DKBM. Tapi kalau misalkan kita ingin praktis, maka kita bisa gunakan TKPI sebagai salah satu sumber dari penghitungan kita tentunya ya. Nah, kemudian di dalam TKPI dan DKBM itu ada pengelompokan makanan. Jadi, data itu disajikan berdasarkan jenis atau kelompok makanannya ya. Nah, di sini ada beberapa bahan yang tunggal dan ada beberapa bahan yang memang tidak tunggal atau beberapa campuran gitu ya. Nah, di sini misalkan saja ikan gurami berapa gram dari ikan, gulai ikan. Nah, itu adalah beberapa gram dari ikan. Nah, jadi memang ada yang udah diolah dan ada yang masih dalam keadaan mentah ya. Jadi seperti itu. Nah, bedanya DKBM harus menghitung BDD. BDD itu adalah berat dapat dimakan. Nah, berat dapat dimakan artinya adalah memang betul-betul dikonsumsi 100%. Nah, kalau kita misalkan saja dengan ikan gitu ya. Ikan itu kan ada kepala, ada duri, ada ekor ya, dan juga ada tulang di tengahnya. Nah, itu kan berarti tidak 100% satu ekor ikan itu dapat dimakan ya. Jadi memang harus dikurangi dengan bagian-bagian yang tidak bisa dimakan ya.
kepala, ekor, pinggirannya itu ya, tengahnya juga tulangnya. Kecuali kalau misalkan ikan itu di presto, otomatis 100% bisa dimakan. Tapi kalau misalkan itu cuma digoreng, otomatis kan masih ada bagian-bagian ikan yang tidak bisa ditermakan. Ya, jadi itu kalau di DKBM itu dihitung ya, misalkan saja ikan itu beratnya 100 gram. Nah, berarti ada 10 gram yang tidak bisa dimakan. Ya, katakanlah 10 gram itu adalah bagian dari tulangnya, seperti itu. Nah, berarti kan itu harus dibuang gitu kan. Nah, berarti itu harus dihilangkan dari hitungan. Jadi yang dipakai hanya 90 gram saja. Nah, tapi kalau di TKPI itu nggak perlu. Ya, jadi memang sudah lebih mudah ya untuk digunakan. Nah, ini adalah pengelompokan pada TKP atau DKBM itu ada A, B, C, sampai G ya. Nah, di sini ada pengelompokan makanannya. Jadi ada serealia, ada umbi, ada kacang-kacangan, sayuran, dan juga hasil olahan. Serta buah dan juga hasil olahannya, daging, unggas. Nah, ada lagi di sini ada ikan, ada telur, susu, lemak, gula, dan bumbu-bumbu. Jadi memang ada berbagai macam pengelompokan pada TKPI karena memang banyak sekali makanannya. Jadi memang dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Karena kan ikan nggak cuma satu jenis ya. Ada ikan lele, ikan kakap, ikan terpulu, ya kan. Kemudian ada juga seafood ya, seperti kerang, udang gitu ya, tiram misalkan seperti itu. Telur juga kan nggak cuma satu ya, ada telur bebek, ada telur ayam dan sebagainya. Nah, lemak juga sumbernya nggak cuma satu ya, bermacam-macam lemak ya, misalkan lemak sapi atau lemak tumbuh-tumbuhan seperti margarin gitu ya, ataupun minyak gitu ya, ada minyak kelapa, ada minyak kedelai, minyak biji bunga matahari. Makanya di sini di setiap jenis makanan itu dikelompokkan berdasarkan yang sejenis gitu ya. Nah, kemudian penyajian data. Nah, di sini kalau kita menghitung kalori itu biasanya ada makanan mentah dan juga ada makanan yang matang. Nah, biasanya kalau kita menggunakan TKPI itu kita biasanya sudah bisa menggunakan berat makanan yang matang ya. Tapi kalau kita menggunakan DKBM maka kita juga harus menghitung berat pada saat dia belum dimasak. Nah, emang kalau kita berbicara tentang ini agak sedikit mendetail ya, Dek ya. Jadi biasanya kalau ahli gizi itu di rumah sakit menghitung memang ya. Jadi berapa kalori yang bisa dihasilkan dari satu porsi ya. Misalkan ada pada saat itu ada menu capcay, nasi putih dan juga ayam, misalkan ayamnya ayam kecap. Nah, itu nanti akan didefinisikan sendiri-sendiri berapa sih nutrisi-nutrisi yang ada pada setiap menu tersebut. Nah, kalau dengan DKBM kita pakai bahan-bahan yang masih mentah. Jadi misalkan kita punya menu itu tadi ya, ada capcay, nasi, dan juga ayam kecap. Nah, itu akan didefinisikan sendiri-sendiri. Misalkan nasi nih, nasi berasal dari beras. Nah, beras itu nanti akan dikonversikan dulu ke berat matang. Misalkan kita menggunakan 50 gram beras, berarti kalau jadi nasi, dia kan kali 2 ya, karena memang biasanya 1:2, jadinya 100. Nah, nanti 100 gram nasi itu kalorinya berapa? Berapa karbohidrat, protein, juga lemaknya. Ya, biasanya kita pakai hitungan untuk zat gizi yang makro ya. Jadi ada karbohidrat, protein, lemak, dan juga energi total gitu ya. Kalau untuk kayak mikronya seperti vitamin atau mineral itu kalau dibutuhkan saja ya. Jadi kalau misalkan kita menentukan menu biasanya kita perhatikan lemak, karbohidrat, dan juga proteinnya ya. Jadi beras giling, hati sapi, bayam, kedelai itu dalam keadaan mentah. Nah, tapi kalau kita menggunakan TKPI kita juga bisa menggunakan langsung berat pada bahan makanan yang masak. Ya, misalkan makanan itu sudah dikukus, direbus, dibakar, dipanggang, atau digoreng, maka dia juga akan mengalami yang namanya penambahan nutrisi ya. Katakanlah kita menggunakan makanan yang digoreng, otomatis kan kita menambahkan minyak di situ. Berarti kan kita ada menambahkan unsur minyak ya. Minyak itu sendiri punya kalori gitu kan. Nah, sedangkan makanan kita juga yang kita masak dengan minyak itu punya kalori, jadi kalorinya ditambah gitu ya. Itu kalau menggunakan perhitungan dengan DKBM. Tapi kalau TKPI itu ada langsung hitungan di mana ada satu menu yang sudah disajikan ya di daftar DKBM-nya atau TKPI-nya. Nah, makanan terolah itu berarti sudah mengalami pengolahan ya. Jadi misalkan kita mendapatkan tepung tapioka. Nah, tepung tapioka itu bisa dijadikan kerupuk. Nah, itu sendiri antara tepung dan juga kerupuk itu sudah beda kandungan gizinya ya. Karena kan pada saat dia jadi tepung, tepung itu belum dicampur apa-apa gitu kan. Sedangkan pada saat dia jadi kerupuk, dia sudah dicampur dengan beberapa bahan yang lain dan juga digoreng sehingga nanti penambahan gizinya juga dia bisa lebih banyak gitu ya kandungan gizinya. Nah, ada juga di daftar KPI itu ada yang namanya gulai ikan juga
ada santan, canai, dan bumbu dan sebagainya, itu udah lengkap, jadi memang tinggal dicari aja ya. Jadi memang sangat mudah untuk menggunakan TKPI dibandingkan dengan DKBM, walaupun fungsinya adalah sama, yaitu untuk menyajikan berapa sih nutrisi yang bisa dihasilkan pada satu porsi makanan. Nah, BDD itu adalah bagian yang dapat dimakan. Ya, tadi kan gue udah jelaskan ya, BDD itu bagian dapat dimakan. Berarti ada dari suatu bahan makanan yang tidak bisa dimakan. Contohnya saja dalam satu butir telur, atau tadi gue jelaskan ikan. Kan telur kan mungkin kalian nggak makan kulitnya ya. Kalau udah diceplok kan berarti dia tinggal tinggal dalamnya aja, cangkangnya kan dibuang. Berarti kan memang BDD itu yang hanya dapat dimakan saja. Misalkan ayam juga kan kalian nggak makan tulangnya, kecuali kalau misalkan ayamnya di presto, ya itu beda lagi ya. Dia 100% bisa dimakan. Tapi kan kalau cuma digoreng atau direbus atau dibakar itu kan tulangnya nggak ikut dimakan ya. Jadi yang kita hitung hanyalah berat yang dapat dimakan. Jadi ada pengurangan sekitar 10% dari berat sesungguhnya. Ya, jadi misalkan kalian beli ayam 60 gram, berarti ada 6 gram yang dibuang karena 6 gram itu tidak bisa dimakan, ya kan? Kecuali kalau misalkan kalian memotong bagian dada gitu ya, karena dada itu kan biasanya 90% dapat dimakan karena kan tulangnya hanya sedikit ya, jadi beda lagi perhitungannya ya. Memang sedikit ribet, cuma kalau misalkan kita mau teliti kita bisa gunakan itu dengan baik supaya kita bisa menghitung secara detail tentang satu nutrisi apa sih yang terkandung dalam satu porsi yang kita makan. Nah, jadi memang kadarnya per 100 gram ya. Jadi misalkan belum 100 ya berarti dibagi 100 untuk dikalikan dengan jumlah dari kalorinya, karbohidrat, protein, dan mineralnya. Ya, jadi memang harus dikalikan per 100. Ya, jadi dibagi per 100. Ya kan kalian cuma makan 50 gram ayam. Padahal kan di BDD itu 100 gram. Berarti 50 per 100 kalikan dengan karbohidratnya, ya, kemudian kandungan kalori dan juga kandungan lemak dan proteinnya. Seperti itu. Nah, ini di sini ada angka dan tanda pada daftar. Jadi di sini ada tanda positif dan negatif. Ini kalau kalian lihat bukunya ya, tapi nanti yang Ibu kasih ke kalian itu software. Jadi nggak ada tanda-tanda seperti ini ya. Jadi ini hanya kalau kalian punya bukunya. Dan bukunya itu jadul banget, jadi Ibu nggak kasih ya. Soalnya bukunya tuh lama dan ribet ya. Mending pakai software aja. Langsung kalian lihat, kalian kalikan dengan Excel, selesai gitu. Jadi nggak usah melihat manual lagi ya. Sebetulnya ada sih kalau di aplikasi ya. Kalau kalian buka Play Store, mungkin ada sekarang yang sudah bisa menghitung secara otomatis, tapi memang berbayar ya, jadi nggak gratis ya, karena memang pengembangan software itu juga butuh biaya gitu ya, jadi memang tidak free ya. Jadi sebetulnya ada di software, langsung hitung, masukin gitu ya, misalkan berapa gram nasinya, ayamnya berapa gram, kalian tinggal klik gitu ya, kemudian nanti muncul karbohidrat berapa, protein berapa, lemak berapa, tanpa harus menghitung secara manual. Cuma itu tidak free ya, jadi harus berbayar. Jadi kalau mau agak sedikit effort ya dihitung sendiri, tapi kan free ya. Nah, ini ada 21 zat gizi yang terkandung dalam TKPI ya, meliputi semuanya tadi yang Ibu sampaikan dan lengkap dengan vitamin dan mineral yang ada di situ juga ya. Jadi memang lengkap banget gitu ya. Cuma memang kita memerlukannya kalau untuk amiboga biasanya kita perlu alat yang makro saja ya. Untuk kayak vitamin, mineral itu kalau kita mau meneliti secara detail apa sih yang bisa dikandung dalam satu bahan makanan, tapi jarang ya kita butuhkan itu, biasanya cuma yang makro saja. Kemudian ini contohnya. Jadi misalkan saja kita punya beras giling per 100 gram. Energinya ada 357 kilokalori, proteinnya 8,4 gram, lemaknya 1,7 gram, dan karbohidratnya 77,1 gram. Nah, kalian disuruh menghitung berapa sih kandungan gizi ya per 150 gram gitu ya. Nah, jadi kalian harus dibagi dulu dengan 100 gitu ya. Nah, jadi berapa sih 150 bagi 100 kalikan dengan 357, 8,4, 1,7, dan 77,1 untuk menghitung berapa sih kalori yang dikandung dalam 150 gram. Ya, kan kita tadi sudah lihat ya, di sana 100 ya, tapi kita makannya ternyata lebih banyak, 150, berarti dibagi 100 dulu baru dikalikan dengan kalorinya ya. Nah, ini contoh soal, jika saya makan satu buah mangga harum manis seberat 30 gram, maka berapakah energi dan vitamin C yang saya peroleh? Nah, jadi bisa dihitung dulu ya. Dan ini juga coba Anda hitung, ada hitungan ya. Ini nanti buat PR kalian, Ibu minta kalian untuk menghitung. Ini ya. Kemudian nanti kalian tulis di selembar kertas
ya, kemudian diupload di BLP sebagai bukti bahwa kalian sudah membaca dan juga memahami tentang apa Ibu sampaikan pada video ini. Ya, jadi nggak usah bikin video deh. Ibu cuma minta kalian bisa menghitung aja deh kalau gitu. Ini juga ada hitungan kalori. Ini ada satu porsi ya, sup, ada brokoli 30 gram, wortel 30 gram, jagung manis 10 gram, daun bawang 5 gram, seledri 3 gram, dan sosis sapi 20 gram. Tolong dihitung berapa jumlah kalorinya. Ya, nah ini nggak usah yang cake ini, nggak usah. Ya, sup aja tadi. Ya. Nah, kemudian kita ke ukuran rumah tangga. Jadi, ukuran rumah tangga itu adalah ukuran di mana kita menggunakan alat-alat rumah tangga untuk memudahkan kita menghitung gram dari porsi makanan yang ada. Ya, jadi misalkan saja kita ada survei nih ke rumah-rumah orang, gitu ya. Kan nggak mungkin ya kita nanyain berapa gram Bu Ibu makan nasi gitu kan. Pasti kan kita tanya berapa piring gitu kan, berapa centong nasi gitu ya, berapa centong sayur gitu kan. Nah, ini adalah cara untuk mendeteksi atau mengenalkan gitu ya, berapa gram pada orang-orang yang awam tentang hitungan secara detail gitu. Jadi kita nggak perlu tahu dan nggak perlu bawa timbangan gitu ketika kita melakukan survei. Ya, jadi kita cukup bilang, Bu, berapa banyak Bu nasinya? Nanti dia akan jawab, oh saya kira-kira 3 centong. Nah, 3 centong. Centong ini adalah ukuran rumah tangga ya. Jadi kita menggunakan alat-alat rumah tangga sebagai penghitung dari berat ya, berat yang dikonsumsi ya. Jadi mempermudah kita. Misalkan 1 buah, 1 batang, 1 butir, bungkus, gram, sedang, dan sebagainya. Ini hanya kira-kira ya. Pasti kalian akan bertanya, Bu, kalau misalkan kita punya mangga, mangga kita ada yang kecil, ada yang sedang. Kan nggak sama, Bu. Nah, makanya ini adalah kira-kira gitu ya. Karena memang ketika kita prakteknya pada saat kita melakukan survei di lapangan, kita nggak bisa ngitung dengan membawa alat, misalkan saja kita harus timbang satu-satu. Memang itu detail ya, tapi biasanya kita memang memakai angka rata-rata gitu ya. Jadi memang apa ya ibaratnya itu kisaran kita menaksir atau memperkirakan gitu ya dengan ukuran rumah tangga. Memang nggak detail yang gitu ya, nggak spesifik, tapi setidaknya terukur ya. Nah, ini ada istilah buah, batang, butir, dan sebagainya. Ini ada istilah gelas juga ya, pak, besar atau kecil. Nah, ini memudahkan kita untuk menghitung kalori ya, atau kita memprediksi atau mengira-ngira gitu ya, berapa beratnya dulu. Nah, ketika kita sudah tahu beratnya, maka kita masukkan di golongan penukar, dan kita bisa mengkonversinya ke dalam TKPI atau DKBM tadi yang di atas. Nah, ada 7 bahan golongan di sini ya. Jadi tiap golongan memiliki nilai yang hampir sama. Ya, jadi ini juga ada golongan-golongannya. Jadi memang digolongkan berdasarkan zat gizinya. Ya, jadi memang di sini kita bisa lihat itu disebut satu penukar. Satu penukar itu sama kayak satu di sini kalau dibilang istilah penukar itu biasanya dia bisa ditukar dengan satu golongannya. Ya, misalkan gini. Kalian ingin hari ini makan bervariasi ya. Misalkan pagi pingin sarapan nasi, sore pingin sarapan kentang, ya, malam pingin sarapan mie. Nah, 3 golongan ini adalah sumber karbohidrat kan. Jadi ada nasi, ada kentang, ada mie. Nah, ini satu penukar ya. Jadi satu penukar ini bisa ditukar-tukar nih ya. Dengan catatan kalorinya sama ya. Jadi dengan kalori yang sama, dengan karbohidrat yang sama, mereka bisa ditukar. Ya, jadi kita harus tahu porsi satu penukar. Misalkan saja satu porsi nasi itu ya itu adalah 1 piring, maka dia bisa ditukar dengan berapa gram kentang. Nah, seperti itu. Jadi dia sama nilainya ya, kalorinya sama, karbohidratnya sama, lemak dan proteinnya juga sama. Ya, mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Nanti kalau misalkan masih belum paham, bisa tanya Ibu di chat ya, di chat langsung atau bisa di grup. Silakan. Nah, ini adalah golongan 1. Jadi di sini ada sumber karbohidrat di sini digunakan sebagai makanan pokok ya. Dan dalam satu golongan itu sama kandungan gizinya, ada 40 gram karbohidrat, 4 gram protein, juga 105 kilokalori. Nah, golongan 2 itu adalah sumber protein hewani, umumnya digunakan sebagai lauk ya. Jadi memang di sini ada 7 gram ya protein, 2 gram lemak, dan juga 50 gram kilokalori ya. Jadi di sini semua yang ada di golongan 3 memiliki kandungan gizi seperti ini ya. Kemudian di sini ada sumber golongan yang ketiga ini ada 3 bagian. Jadi lemak rendah, sedang, dan tinggi ya. Jadi masing-masing kalian bisa lihat di sini lemaknya.
Kalian bisa bedakan. Kalau di rendah lemak, dia hanya 2 gram lemaknya. Kalau dia di lemak sedang, dia jadi 5 gram. Dan kemudian ketika dia menjadi tinggi, maka dia menjadi 13 gram lemak. Nah, ini makanannya akan beda-beda. Nanti Ibu akan lihatkan di slide berikutnya. Kemudian di golongan 3, ini ada sumber protein nabati. Ya, nabati ini juga berarti sumbernya dari tumbuh-tumbuhan ya, kayak tempe, kemudian tahu, kacang-kacangan gitu ya. Dia mengandung protein dan juga lemak. Nah, ini sama ya, di golongan 3 ini semuanya sama ya, dan dihitung per 100 gram. Sama kayak kita tadi berbicara tentang TKPI atau DKP. Kemudian yang golongan keempat adalah sayur mayur. Di sini ada perbedaan karena ada beberapa sayur yang ternyata tidak memiliki kalori ya. Jadi memang bisa dimakan sebanyak mungkin, dia hanya mengandung serat dan juga vitamin serta mineral ya, tapi dia tidak mengandung kalori sama sekali. Biasanya dia di tipe sayuran A. Sayuran A ini biasanya berupa yang seperti kita tahu selada ya, dan dia memang nggak mengandung kalori ya, dia hanya mengandung serat yang tinggi dan juga beberapa vitamin dan juga mineral. Sayuran B, dia mulai ada kalorinya ya. Jadi dan dia juga punya protein. Ya, jadi 1 gram 100 gramnya itu mengandung 1 gram protein dan juga 25 kilokalori. Nah, sayur C dia memiliki kandungan gizi lebih tinggi lagi ya, sekitar 3 gram protein dan juga 50 kilokalori. Ya, jadi memang sayuran itu beda-beda. Nanti Ibu akan tunjukkan di golongan penukarnya. Sayuran A, B, dan C. Kemudian ke golongan 4, golongan 5 itu ada buah-buahan dan gula. Nah, ini memang kita definisikan sebagai sumber karbohidrat dari buah dan gula. Nah, di sini juga buah-buahan yang ada di dalam daftar ini juga sudah ditimbang tanpa kulit dan juga tanpa biji. Jadi betul-betul 100% bisa dimakan. Ya, dan di sini juga ada sumber vitamin dan mineral, tetapi yang dimunculkan di golongan penukar itu hanya kandungan kalorinya saja dan karbohidrat ya, karena memang pada buah itu jarang yang mengandung lemak ya. Kemudian golongannya, ini golongan buah memiliki 12 gram karbohidrat juga 50 kilokalori. Kemudian golongan 6 itu ada susu dan olahannya. Jadi susu sendiri dipisah. Ya, susu sendiri juga dibedakan jadi 3 kelompok sama kayak sumber lemak tadi. Ada susu tanpa lemak ya. Jadi memang betul-betul dia hanya protein dan juga karbohidrat saja. Kemudian ada juga susu rendah lemak. Nah, dia terdiri dari gram protein, lemak dan juga karbohidrat, dan juga ada tinggi lemak. Nah, biasanya kita tahu ya yang tinggi lemak tuh seperti susu full cream. Ya, jadi memang dia memiliki kalori yang paling tinggi dan juga lemak yang juga besar. Nah, golongan ketujuh ada minyak dan lemak. Jadi ini memang di luar dari yang tadi ya, dari sumber protein dan juga dari sumber susu ya. Jadi memang dia hanya lemak murni ya, lemak yang betul-betul lemak ya, seperti lemak tak jenuh yang berasal dari minyak-minyak biji bunga matahari, minyak kedelai dan sebagainya. Kemudian lemak jenuh yaitu lemak yang berasal dari hewani ya, seperti mentega, maaf ya. Kalau margarin dia dari lemak jenuh, kalau mentega itu dia betul-betul dari butter ya, dari hewannya. Nah, ini contoh patokan satu porsi. Jadi ibaratnya kita menentukan satu porsi ya, kita sedang mengedukasi pada masyarakat. Misalkan 3/4 gelas, sayurnya 1 gelas, buahnya 1 sampai 2 buah, dan tempenya 2 potong sedang. Ini adalah penyajian menu dengan menggunakan URT tadi ya. Jadi kalau kalian lihat ada gelas, gelas, gelas dan buah, ini berarti dia dalam bentuk URT ya. Dan di sini sudah ada per 100 gram dan per ini untuk menghitung kalorinya nanti ya. Jadi dimudahkan untuk menghitung kalori. Ini juga sama ya, ini dengan menggunakan URT dan juga dengan gram. Nah, ini contoh kita pada saat kita menyeting atau menentukan menu ya. Jadi ahli boga ya otomatis kan harus pintar membuat menu ya. Nah, kalau misalkan di rumah sakit biasanya yang membuat menu itu ahli gizi ya, tapi biasanya yang memasak adalah ahli boga. Jadi memang kita juga memperhatikan gitu ya. Apa sih kebutuhan dari pasien yang dibutuhkan pada hari itu. Nah, tapi sebetulnya nggak mencakup ke pasien aja, ke orang awam juga, orang biasa juga butuh disettingkan menu ya, atau disusun menunya ya, biar semakin lahap gitu ya, dengan kombinasi makanan yang baik, maka selera makan juga bisa meningkat gitu kan. Jadi tidak hanya untuk orang sakit, tapi orang sehat pun juga memerlukan untuk disusun menunya dengan baik. Seperti itu ya. Nah, ini penjelasan dari itu tadi ya, slide-nya. Kemudian ini akan Ibu kasih contoh DKBM itu seperti apa. Nah, jadi DKBM itu seperti ini.
Nah, seperti ini ya. Jadi, maaf Ibu lihatkan dulu, Ibu share screen. Ini nanti software Ibu kasih semua ke kalian, jadi kalian dengan mudah akan bisa menghitung ya. Nah, jadi kayak gini nih. Jadi kalian bisa menghitung ya. Misalkan saja kalian menentukan satu menu ya. Tadi kan ada tugas tuh di slide-nya Ibu ya. Misalkan saja tadi satu mangga itu berapa sih? Nah, kita bisa cari di search mangga gitu ya. Kita lihat mangga di sini, kita cari mangga. Nah, misalkan saja mangga golek ya. Kan mangga atau mangga harum manis tadi ya. Nah, kita bisa tahu di sini adalah kalori, ini karbohidrat, lemak dan juga proteinnya. Kita bisa lihat di sini, kalian bisa klik, kemudian kalian bisa pindahkan ke sheet yang baru. Kemudian kalian bisa menghitungnya dengan menggunakan Excel. Misalkan saja kita makan mangganya itu nggak sampai 100 gram. Misalkan saja kita cuma makan 80 gram. Jadi kita bisa tulis di sini 80 dibagi 100. Nah, kalian bisa bikin di sini. Dirumusin dulu aja biar enak ya. 80 bagi 100 dikali 65. Ini kalau kalian ketemu yang setingkat dikurung ya, jadi nanti dia didudukkan. Karena kalau nggak dikurung nanti dia bisa dikalikan duluan ya. Kali 65 ya tadi ya. Nah, nanti ketemunya 52. Jadi dia hanya mengandung 52 kilokalori saja ya. Balik lagi ke DKBM-nya, kita mencari misalkan lemaknya. Maaf, ini adalah karbohidratnya. Karbohidratnya adalah 46 dalam 100 gram. Tapi kita kan nggak makan 100 gram ya. Kita hanya mengkonsumsinya sebanyak 80 gram saja gitu ya. Makanya kita nggak segitu ya. Nah, misalkan saja kita mencari karbohidratnya. Tadi kan ada 46 ya, jadi 80. Nah, kita copy paste ini. Nah, ini kita ganti nih. Jadinya 46. Maaf, salah, bukan di situ gantinya. Bukan di situ, maaf. Nah, di sini ya. Nah, ini diganti dengan 46. Nah, jadi 36,8. Gampang banget kan? Jadi memang tinggal copy paste. Cuma kalau misalkan mau gampang lagi ya berlangganan di Play Store. Ya Ibu nggak promosi karena bukan Ibu yang punya aplikasinya ya. Makanya Ibu tidak menyarankan ya. Jadi memang paling nggak kita tahu cara penghitungan manualnya dengan Excel ya. Dengan kalkulator juga bisa pastinya ya. Jadi memang sangat sangat gampang ya. Memang kita ribetnya cuma dicari di sini nih ya. Pas satu kita di DKPM karena kita harus mencarinya manual. Saya Ibu ada search column. Nah, di sini kalian bisa temukan pilihan, kamu bisa cari dengan keywordnya, misalkan saja beras. Nah, kita bisa cari, nah nanti akan muncul beras di sini atau nasi misalkan. Nasi kita bisa enter, nah nanti dia akan ke nasi gitu ya. Jadi memang kita bisa menggunakan ini dengan sangat mudah gitu ya. Tapi memang ribetnya kita harus mencatat dulu gitu ya, berapa sih energi. Misalkan kita mau mencari, nah di sini ya energinya berapa, protein, lemak, karbohidrat dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi memang ribetnya cuma karena bolak-balik aja sih ya. Kalau mau praktis ya pakai aplikasi gitu kan. Nah, mungkin itu ya yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi PR-nya tadi, oh ya satu lagi Ibu lupa, hampir lupa. Ini untuk yang DKBM. Satu lagi adalah yang tadi ya, yang penukar makanan dengan menggunakan URT. Nah, ini ya, jadi ada beberapa golongan yang tadi sudah sampaikan, ada golongan 1 sampai 8. Nah, ini kebetulan ini sampai 7 ya. Nanti mungkin kalian bisa cari yang terbaru. Ini punya Ibu tahun 2006 ke 2010 ya. Ini waktu Ibu kerja di rumah sakit, jadi harus ada yang baru. Nah, nanti bisa di-download di Google kali ya. Kalian bisa cari di Google yang sudah sampai 8 tadi ya golongannya. Nah, di sini juga udah ada kalori dan juga ada 7 gram protein dengan URT-nya di sini. Ya, jadi kalau misalkan dia 5 sendok makan, berarti dia mengandung 25 ya. Kemudian nanti dia mengandung 130 kalori, 7 gram protein dan juga 9 hidrat arang atau karbohidrat. Ya, seperti itu. Jadi sangat-sangat gampang. Ya, mungkin itu aja. Nanti kalau misalkan masih ada yang kesulitan bisa tanya Ibu WA atau Japri, boleh di grup juga boleh. Jadi Ibu sangat mengharapkan supaya kalian bisa ada feedback ya.
Pertama mungkin kalian tonton dulu videonya, kemudian dikerjakan tugasnya tadi ya. Tugasnya yang ini ya tadi ya. Biar kalian tidak lupa, ini Bu ingatkan kembali, biar nanti tidak bertanya lagi ya. Nah, ini tugasnya yang sebelah sini. Untuk menyusun menu nanti ya, tunggu kita ketemu tatap muka ya. Jadi Ibu bisa menerangkan secara langsung, biar kalian juga nggak bingung gitu ya. Nah, ini ya PR-nya itu yang ini. Jadi kalian harus menentukan jumlah kalori, protein, lemak, karbohidrat dari satu porsi sup sayuran tadi ya, dengan membuka Excel dan juga dengan menghitung manual. Ya, manual itu dengan alat juga boleh. Jadi nggak langsung dihitung pakai pulpen kertas gitu, nggak apa-apa juga gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, ini tugasnya ya. Jadi yang di slide ke-20, nanti tolong kalorinya dihitung, protein, lemak, dan karbohidrat dengan menggunakan software DKBM yang berupa Excel tadi ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.